Hai, jadi aku di sini akan mereview filsuf-filsuf yang ada di era Yunani klasik. Oke, yang pertama kita akan bahas Socrates terlebih dahulu ya. Dia terlahir sekitar tahun 470 sebelum Masehi. Cara yang dilakukan Socrates adalah untuk membantah ajaran kaum sofis yang mengatakan bahwa kebenaran yang sebenarnya tidak akan tercapai. Apabila orang banyak sudah setuju, maka dianggap sudah benar. Nah, dengan cara begitu, pengetahuan menjadi dangkal. Cara inilah yang ditentang Socrates. Ia selalu berkata yang ia ketahui cuma satu, yaitu bahwa ia tidak tahu. Dalam mencari kebenaran selalu dilakukan dengan berdialog, dengan cara tanya jawab. Kebenaran harus lahir dari jiwa kawan yang merupakan lawan bicaranya. Ia tidak mengajarkan, melainkan menolong seseorang mengeluarkan apa yang tersimpan dalam hatinya. Sebab itu metodenya disebut meutik atau menguraikan. Model mencari kebenaran dengan cara berdialog atau tanya jawab tersebut tercapai pula tujuan yang lain, yaitu membentuk karakter. Oleh karena itu, Socrates mengatakan bahwa budi adalah tahu. Maksudnya, budi adalah baik timbul dengan pengetahuan. Budi ialah tahu adalah inti dari ajaran etika Socrates. Jadi, menurut Socrates, manusia itu pada dasarnya baik, seperti dengan segala benda yang ada, itu ada tujuannya. Begitu juga dengan hidup manusia. Keadaan dan tujuan manusia adalah kebaikan sifatnya dan kebaikan budinya. Pada akhirnya, Socrates diajukan ke pengadilan dengan dua tuduhan. Yang pertama, ia dianggap telah menolak dewa-dewa yang diakui negara dan telah memunculkan dewa-dewa baru. Lalu yang kedua, ia telah menyesatkan dan merusak pikiran kaum Buddha. Ia pun meninggal di penjara sebagai tahanan. Lalu filsuf yang kedua adalah Plato. Plato dilahirkan di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 347 sebelum Masehi. Sejak usia 20 tahun, Plato mengikuti pelajaran Socrates dan pengaruhnya demikian kuat sehingga menjadi muridnya yang setia. Tidak lama setelah Socrates meninggal, Plato pergi dari Athena. Mula-mula ia pergi ke Megara, tempat Euclides mengajarkan filsafatnya. Dari Megara pergi ke Kirena. Di sana ia memperdalam pengetahuannya tentang matematika kepada Theodorus. Kemudian ia pergi ke Italia dan terus ke Sirakusa. Karena tuduhan bahwa Plato berbahaya bagi kerajaan, Plato akhirnya ditangkap dan dijual sebagai budak. Tetapi kemudian Plato diselamatkan oleh muridnya yang bernama Anikaris dengan cara dibelinya. Murid-murid Plato yang ada di Athena mengumpulkan uang untuk menggantinya. Tetapi Anikaris tidak mau menerimanya, karena uang itu ia belikan sebidang tanah yang selanjutnya diberikan kepada Plato. Di tanah itulah dibangun rumah-rumah dan pondok-pondok. Tempat itu kemudian diberi nama Akademia. Tempat itulah sejak usia 40 tahun, pada tahun 387 Masehi, sebelum Masehi, sampai meninggalnya dalam usia 80 tahun, ia mengajarkan filsafatnya dan mengarang tulisan yang terkenal sampai sekarang. Lalu intisari pemikiran filsafat Plato adalah pendapatnya tentang idea atau ide, konsep pengertian yang dikemukakan Socrates di dalam oleh Plato menjadi idea. Ide itu berbeda sekali dengan pendapat orang-orang. Berlakunya ide itu tidak bergantung kepada pandangan dan pendapat orang banyak. Ide timbul semata-mata dari kecerdasan berpikir. Pengertian yang dicari dengan pikiran adalah ide. Ide pada hakikatnya sudah ada. Berpikir dan mengalami menurut Plato adalah dua macam jalan yang berbeda untuk memperoleh pengetahuan. Pengetahuan yang dicapai dengan berpikir lebih tinggi nilainya dari pengetahuan yang diperoleh dengan pengalaman. Semua pengetahuan adalah tiruan dari yang sebenarnya, yang timbul dalam jiwa sebagai ingatan kepada dunia yang asal. Di sini jiwa sebagai penghubungnya antara dunia ide dan dunia yang bertubuh. Sebagai pengetahuan adalah bentuk daripada ingatan. Demikian kata Plato. Pemikiran etika Plato sama dengan Socrates, gurunya, juga bersifat intelektual dan rasional. Dasar ajarannya adalah mencapai budi baik. Budi adalah tahu. Oleh karena itu, orang yang berpengetahuan dengan sendirinya berbudi baik. Sebab itu, sempurnakanlah pengetahuan dengan pengertian. Lalu, filsuf yang ketiga ada Aristoteles. Ia lahir di Stageria di
semenanjung Chalkidike, Tracia, pada tahun 384 sebelum Masehi dan meninggal di Chalkis pada tahun 322 Masehi di usianya yang ke-63. Bapaknya adalah seorang dokter, maka sampai usia 18 tahun ia mendapatkan pendidikan langsung dari ayahnya tersebut. Setelah ayah meninggal, Aristoteles pergi ke Athena dan berguru kepada Plato di Akademia. 20 tahun lamanya ia menjadi murid Plato. Ia rajin membaca dan mengumpulkan buku sehingga Plato memberinya penghargaan dan menamai rumahnya dengan rumah pembaca. Menurut Aristoteles, realitas yang objektif tidak saja tertangkap dengan pengertian, tetapi juga sesuai dengan dasar-dasar metafisika dan logika yang tertinggi. Dasar metafisika dan logika tersebut ada 3. Pertama, semua yang benar harus sesuai dengan adanya sendiri. Tidak mungkin ada kebenaran kalau di dalamnya ada pertentangan. Keadaan ini disebut sebagai hukum identika. Yang kedua, apabila ada 2 pernyataan tentang sesuatu, di mana yang satu mengiyakan dan yang lain meniadakan, tentu hanya satu yang benar. Keadaan ini disebut hukum penyangkalan. Lalu yang ketiga, antara 2 pernyataan yang bertentangan, mengiyakan dan meniadakan, tidak mungkin ada pernyataan yang ketiga. Keadaan ini disebut hukum penyingkiran yang ketiga. Berbeda dengan Demokritos dan Plato yang menyatakan bahwa pusat kemauan terletak di otak, menurut Aristoteles, pusat kemauan itu terletak di hati. Etika Aristoteles pada dasarnya serupa dengan etika Socrates dan Plato. Tujuannya adalah untuk mencapai eudaimonia, kebahagiaan sebagai barang yang tertinggi dalam kehidupan. Hanya saja ia memahaminya secara legalis dan sederhana. Ia menekankan kepada kebaikan yang tercapai oleh manusia sesuai dengan jenisnya, laki-laki atau perempuan, derajatnya, kedudukannya, atau pekerjaannya. Tujuan hidup adalah untuk merasakan kebahagiaan, oleh karena itu ukurannya lebih praktis. Tujuan hidup bukanlah untuk mengetahui apa itu budi, tapi bagaimana menjadi orang yang berbudi. Oleh karena itu, tugas dari etika adalah mendidik kemauan manusia untuk memiliki sikap yang pantas dalam segala perbuatan. Pelaksanaan etika baru akan sempurna apabila dilaksanakan di dalam negara. Manusia adalah zoon politikon, makhluk sosial. Ia tidak dapat berdiri sendiri. Hubungan manusia dengan negara adalah sebagai bagian terhadap seluruhnya. Tujuan negara adalah mencapai keselamatan untuk semua penduduknya, memperoleh barang yang tertinggi yaitu kebahagiaan. Keadilan adalah unsur negara yang esensial untuk mencapai kebahagiaan. Lalu kewajiban negara adalah mendidik rakyat berpendirian tetap, berbudi baik, dan pandai mencapai yang sebaik-baiknya. Aristoteles mengemukakan 3 bentuk negara. Yang pertama, monarki atau basileia. Kedua, aristokrasi, yaitu pemerintahan oleh orang-orang yang sedikit jumlahnya. Lalu yang ketiga, politeia atau timokrasi, yaitu pemerintahan berdasarkan kekuasaan keseluruhan rakyat. Dalam istilah sekarang disebut demokrasi. Dari 3 bentuk negara tersebut, yang terbaik menurutnya adalah kombinasi antara aristokrasi dan demokrasi. Kombinasi antara aristokrasi dan demokrasi adalah sebaik-baiknya. Dalam pandangan ini, ternyata Aristoteles pun mengambil jalan tengah. Jadi guys, dari ketiga filsuf tersebut di era Yunani klasik bisa disimpulkan bahwa yang pertama, Socrates menekankan pentingnya argumentasi dan pemikiran kritis dalam berpikir. Lalu Plato menekankan perlunya mencari kebenaran sekaligus mempertahankan pemikiran kritis. Kemudian Aristoteles memandang bahwa segala sesuatu harus dapat terdefinisikan dan terkategorikan. Itu. Sekian dari aku review para filsuf yang ada di Yunani klasik. Sampai jumpa.